Oke, halo apa kabar teman-teman Profit Lover? Ketemu lagi di channel Profit for Living. Di video kali ini kita akan bahas tentang tanya jawab kepada user royalty yang dia tuh pakai modalnya tuh $420. Nah, sehari itu dia dapat $42. Kok bisa? Nah, ini kita mau bongkar nih, kita ngobrol sama dia di sini. Ya, prinsipnya nggak ada yang nggak bisa di market crypto. Ya bisa untung, ya bisa nggak untung, simpelnya gitu. Sebelumnya disclaimer on, saya bukan master crypto, bukan jagoan trading, apalagi penasehat keuangan. Apa yang saya bagikan ini hanyalah opini dan sharing berdasarkan knowledge yang saya pelajari dan pengalaman sebelumnya. Bukan saran beli atau jual, lakukan do your own research Anda sendiri. Jadi ya Anda perlu lakukan ini sebelum memutuskan kebijakan finansial apapun, karena uang Anda adalah uang Anda dan tanggung jawab Anda. Uang saya adalah tanggung jawab saya dan itu ya uang saya. Oke, langsung aja kita buka chatnya. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat chat kayak begini nih. Ini kita lihat. Jadi dia hari itu tuh ada profit $42,3. Sebelumnya itu di hari sebelumnya itu dia cuma dapat profit $5,6. Jadi bisa dibilang ini user baru namanya Bang Randi. Jadi Bang Randi ini dia kerja kalau nggak salah di Halmahera ya, saya lupa. Dia juga seorang miner BTC atau miner Bitcoin sebelumnya. Nah, dia tahu ngechat kayak begini nih malam-malam, saya juga kaget. Bang, profitnya lumayan ya. Sampai kaget saya, dia bilang gitu. Saya pikir profitnya cuma sekitar 10 sampai $15. Hari ini yang paling saya banyak profit di koin Shiba, Bang. Jadi emang beberapa hari terakhir ini Shiba lagi apa ya bahasanya ya, lagi nanjak parah gitu. Gambarannya gitu. Jadi ya dia bilang gini, jadi pengen segera tambah modal lagi. Ya, basically saya responnya gini. Ya agak susah sih sebenarnya saya responnya, ya namanya dagang atau namanya trading, kalau barang yang lagi diputernya itu lagi kencang ya emang jos. Ya poinnya gitu. Jadi memang kalau barang, jadi ibarat kata tuh kalau kayak kita punya toko kelontong, ya itu ibarat kata kayak kita lagi trading spot sekarang nih. Terus produk-produknya ada banyak nih. Nah, itu koin-koinnya ada banyak. Nah, kalau ada satu koin atau satu produk yang lagi perputarannya kencang atau perputarannya cepat, ya itu pasti profitnya gila gitu. Ya alhamdulillahnya ini si Bang Randi ini dia lagi dapet apa namanya, lagi pas banget gitu. Terus saya bilang gini, ya kita bersyukur hari ini lagi panen ya, karena saya juga sama. Saya Shiba ini dari awal beli udah profit 300% dan sebenarnya saya nyesel karena belinya kurang banyak. Nah, terus saya bilang profitnya pisah-pisahin mas, USDT-nya ke wallet lain biar nanti kalkulasi bulanannya enak, saya bilang gitu. Nah, terus dia bilang kayak gini, ngelanjutin. Ya, dia bilang mending ini ya bang, ketimbang mining BTC pakai VGA, dia bilang profitnya gede. Terus saya timpalin lagi. Ya, nggak selalu juga sih, karena momennya aja lagi pas. Jadi intinya adalah kalau saat ini kita lagi profit, kita juga mesti siap di momen nanti kita lagi nggak profit. Kurang lebih gitu ya. Ibarat kata, ya kalau kita siap untung, kita juga siap buat belum untung gitu gambarnya. Karena kalau di market spot itu ya bisa dibilang mungkin bukan loss ya, paling mentok-mentoknya nyangkut. Oke. Makanya saya bilang gini, makanya kalau ada spare ke banyak koin nanti yang nyumbang profitnya itu gantian. Iya, pakai analogi toko kelontong lah yang tadi saya bilang. Terus dia bilang bersyukur banget deh saya bang, profitnya bisa bantu buat nikah ini. Oh, saya bilang mungkin nih orang nih rezeki anak soleh, saya bilang gitu. Oke, karena dia bilang kayak begini, profitnya bisa bantu buat nikah, saya ulang lagi. Iya, pisah-pisahin ke wallet lain biar nggak kepake buat nyerok nanti kalau pas marketnya lagi turun. Terus saya nanya, ini pakai modal berapa deh? Oke, ini belum dia jawab. Terus saya bilang ini, enggak ah, biarin aja dulu bang, biar modal tradingnya di Binance nambah banyak. Terus saya bilang, oh kirain mau buru-buru dipakai buat nikah. Ya, apa namanya, ya saya kira profitnya kan tadi dia bilang itu lumayan bisa buat bantu-bantu nikah. Tuh, makanya saya bilang suruh pisah-pisahin karena saya pikir itu profitnya mau buru-buru dipakai buat nikah. Nah, dia bilang iya nih lagi coba-coba koin lain, lagi cari mana yang bagus profitnya bang. Ya karena memang trading di royalty ini kita bukan trading di satu pair. Jadi kita bisa beberapa pair. Kalau teman-teman mau lebih apa namanya, ya mau lebih santuy, nggak kayak model Bang Randi ini juga bisa, tinggal pakai circle. Nanti kita bahas ya, kita tanya ke Bang Randi dia pakai apa aja. Nah terus saya bilang gini, BTW kalau habis bulan siap-siap one shot bang. Jadi nanti apa namanya, kan biasa kalau habis bulan terus mentok, nanti dia ada fase konsolidasi atau koreksi dulu gitu.
ke bawah, nanti baru ngelanjutin kenaikan. Itu fase di market crypto. Nah ini tadi dia bilang nih, saya bilang kirain buru-buru mau dipakai buat nikah. Belum, nikahnya tahun depan. Moga profitnya bagus tiap bulan, amin, saya bilang. Oke, nah balik ke sini, tadi yang saya nanya berapa modal di Binance. Terus dia ngasih tahu, ternyata modal di Binance 420 US dollar. Saya pikir nih bocah pakai modalnya itu ya mungkin 1000-an gitu kan, atau 2000, karena profitnya bisa 42 dolar. Ya ternyata dia cuma pakai modalnya itu 420 dolar. Ya saya bilang ini lumayan banget sih, itu tembusnya 10% bro hari ini, saya bilang gitu. Gue kira modalnya sampai 1000-an. Ya bener sih, ini lumayan. Makanya dia tiba-tiba ngechat saya. Dia bilang kalau modalnya 1000 belum ada bang dananya segitu. Nah ini sekalian dia pas ngechat saya sekalian tanya-tanya nih supaya bisa jadiin konten kayak sekarang nih. Saya bilang sekalian lah, mumpung ngobrol saya tanya-tanya, nggak apa-apa ya. Nah saya tanya, awalnya tahu royalty dari mana bang? Terus dia bilang ternyata dari YouTube saya. Terus dia bilang, oh sebelum itu ya saya juga penasaran dong, emang dia nyari-nyari royalty apa gimana sih? Saya tanya, sebelum itu emang nyari royalty apa nggak sengaja muncul? Nah dia bilang kayak gini, pas lagi nyari rekomendasi robot trading di YouTube, ya dia ketemu sama video saya. Oh saya baru ngeh. Nah terus dia bilang, jadi ternyata nih sebelumnya dia emang nggak nyari royalty. Dia bilang jangankan nyari tentang royalty, tahu aja kagak, dia bilang gitu. Oh I see, berarti ini adalah dari suggested video. Ya nanti mungkin next kapan-kapan kita bahas kali ya, gimana caranya kita mengoptimasi konten di YouTube. Kalau memang teman-teman mau kita bahas lebih lanjut, ya teman-teman komen aja di bawah, nanti coba saya alokasikan waktunya kapan kita akan bahas itu gitu. Oke. Nah, terus saya tanya gini, waktu pas awal nyimak video, apa yang bikin tertarik buat nyoba? Nah, ini poin penting sih sebenarnya, ini jadi masukan buat saya. Dia bilang gini, yang bikin tertarik karena nada trading yang ada. Ini nada sih saya agak bingung di sini, mungkin dana yang dia maksud. Karena nada trading yang ada di Binance, jadi dananya itu dia bilang ada di Binance, bukan di royalty. Dan dia bilang profitnya juga lumayan ya. Iya, dia sekarang udah ngerasain nih. Terus saya koreksi di sini, dana kali ya, dana trading nih saya bilang, bukan nada. Kalau nada mah mantan gue, saya bilang gitu. Iyalah, nada ini bukan nada, ini nada ini. Kalau dia bilang nada ini membuka luka lama nanti. Oke. Terus dia bilang gini, dulu saya pernah coba yang copy trade di OctaFX, tapi dia bilang profitnya kecil. Oke. Dia bilang iya dana bukan nada, tuh kan bener. Kalau nada jangan-jangan dia kenal nih. Oh, ada chat masuk lagi ngomongin Shiba, kacau nih. Oke, dia bilang oh I see, ini tergantung masternya juga ya. Ngomongin copy trade OctaFX nih, beberapa ada yang dapat. Jadi apa bahasanya ya, namanya copy trade ya, memang itu apa bahasanya ya, ya dibilang oke. Ada yang bisa ngasih profit rutin, ada yang memang perlu suntik dana dan ujung-ujungnya margin call. Tapi yang jelas ya bisa jadi profitnya malah lebih gede gitu. Yang jelas instrumen keuangan apapun yang kita atau kita masuk ke sana pasti ada resiko dan ada rewardnya. Simple lah gitu. Tinggal kita gimana ngebagi-bagi resiko. Dan dia bilang ini, kalau ini dana bisa hilang juga. Yes, karena memang namanya main di futures ya pasti ada yang namanya potensi untuk margin call kalau kita nggak kelola dananya dengan baik, nggak pakai nggak pakai SL, terus apa namanya, ya banyak lah ya faktornya. Dan modelnya tuh bukan isolated margin. Kalau di futures crypto kan itu kita bisa setting isolated margin gitu. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas lah. Oke. Ya, saya bilang makanya namanya market futures emang gede sih, resikonya juga sebanding. Emang profitnya bisa dapat gede, tapi resikonya juga sebanding. Kalau misalkan ngomongin profit di market spot, mungkin dengan modal yang sama-sama 420 bisa jadi profitnya kalau secara normal ya nggak segede di futures, tapi ya resikonya jauh, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi dia bilang gini, terus saya tanya, BTW waktu pas mau aktivasi ada sempat ragu atau bingung nggak? Karena memang si Bang Randi ini cukup unik, jadi dia aktivasi dulu baru ngontak saya, bukan sebaliknya. Dia bilang kalau untuk aktivasi, bukan aktivitas, ini kayaknya typo nih. Untuk aktivasi memang dia nggak pakai ragu, padahal berasa juga kalau memang buat aktivasinya memang perlu bayar sekitar 1 juta lebih, 120 dolar, hampir 1,5 lah ya, 1,7 jutaan. Nah terus saya bilang, apa sih yang bikin Bang Randi berasa dengan uang segitu tuh sebanding atau worth it?
Jadi yang saya tanya ini, apa yang bikin dia ngerasa dengan diaktifasi robot senilai $120 atau sekitar 1,7 jutaan itu bisa sebanding. Kita lari ke sini dulu nih. Terus, nah dia bilang sebanding lah, karena pas dia nonton di YouTube, profit saya yang didapat dari trading pakai royalty itu lumayan, dan itu juga bayarnya untuk dipakai 1 tahun, dan ternyata benar profitnya malah bikin dia kaget sampai dia WA ke saya bukti profit dia hari ini. Jadi memang ya saya bukan ngadi-ngadi gitu. Oke, terus ada lagi nih yang dia bingung. Dia ternyata bingung sama namanya fuel fee. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail lah tentang fuel fee. Dia pikir udah sekalian sama biaya aktivasi. Jadi memang waktu itu kalau nggak salah di bulan September sempat ada promo sampai tanggal 21 September. Setelah itu udah nggak termasuk fuel fee. Oke. Nah, terus di sini saya jawab, oh berarti Bang Randi ini nggak sempat lihat video yang isinya tentang biaya apa aja yang perlu dikeluarkan ya. Videonya ada memang yang saya ngebahas ini, cuma memang karena nggak pakai thumbnail jadi banyak yang nggak ngeh. Nanti videonya saya buat pulang deh. Oke, ini bisa jadi masukan buat saya nih, jadi nanti bisa jadi konten yang lain. Oke, nah balik ke sini yang dia bilang dia kaget sampai WA ke saya bukti profit hari ini ya. Saya bilang selamat ya bang, yang penting stay cool karena resiko selalu ada dan perlu siapin mental kalau memang lagi pas nyangkut. Poinnya itu, jadi memang kita jangan euforia sekali pas lagi profit, terus nanti pas lagi nggak profit ya kita manyun, jangan gitulah. Itu poin penting yang perlu kita teman-teman juga tahu. Intinya kita perlu siapin mental. Nah terus saya tanya, BTW itu modal $420 pilih koin sendiri atau pakai circle? Nah ini saya tanya nih. Oke, sebelum saya jawab ini, sebelum dia jawab ini, dia nih ngerespon yang saya bilang ini nih, karena resiko selalu ada dan perlu siapin mental. Nah ini menarik nih, ini bisa jadi bahan buat teman-teman juga, buat bahan masukan. Dia bilang, ya tapi resikonya kan cuma dana ketahan, nyangkut gitu. Kalau market lagi jelek ya tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja terus ambil profitnya nanti. Ya bener juga sih. Ya ini orang udah sadar resiko, jadi ini teman-teman juga perlu tahu dari awal. Ketika memang kita mau siap profit, kita juga mesti siap resikonya nanti kira-kira apa nih. Dan dia bilang dana tetap aman, nggak bakal hangus atau hilang di telan bumi. Ya nggak bakal kena margin call karena dia mungkin punya pengalaman di future sebelumnya. Ya saya bilang bener. Nah ini dia lanjut bahas yang tadi saya bilang. Saya tanya pakai modal $420 itu pilih sendiri atau pakai circle. Nah dia bilang dia pakai circle ini buat 5 koin, sama 3 koin dia pilih sendiri. Ini gokil sih. Ini terus saya bilang gini, serius emang bisa ya modal 420 pilih circle sampai 5 koin? Nanti teman-teman nih kalau mau nanya ngobrol aja langsung deh sama Bang Randi. Oke. Kalau teman-teman yang udah bikin akun referral tapi belum aktivasi dari referral saya, dari referral Profit for Living, saran saya teman-teman bikin akun baru dari link referral Bang Randi biar lebih enak kalau teman-teman nanya-nanya sama dia. Oke. Atau teman-teman nanti juga bisa chat ke dia langsung, kontaknya saya taruh di link deskripsi. Sama link referralnya Bang Randi ini saya juga taruh di deskripsi. Teman-teman bisa kontak langsung ke dia. Oke. Ya ini pertanyaan banget sih buat saya. Serius emang bisa ya modal 420 pilih circle di sampai 5 koin? Dia nah ini di poin ini nih dia garuk-garuk nih, atau dia apa ya bahasanya, ya ini emot begini. Ya memang sebenarnya bisa dibilang ini agak riskan. Oke, makanya saya ingetin di sini, Bang. Ya, tapi karena dia udah cukup sadar resiko tentang koin nyangkut, ya udah saya tutup mata gitu. Ya intinya sih sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar. Ya kita tinggal sama-sama sadar resiko aja sih. Oke. Nah dia bilang gini, terus saya ingetin nanti cek lagi ya tabel modalnya bang, biar minimalisir resiko nyangkut. Terus saya bilang sama cek video saya di channel ini yang ada tentang bahasan modal ideal versus modal minimal. Nah terus saya mau nanya nih satu pertanyaan terakhir. Nah ini penting nih, jadi biar bisa dapat gambaran buat teman-teman. Bang Randi baru sekarang masuk market kripto atau sebelumnya pernah? Nah di sini saya juga baru tahu kalau dia tuh ternyata pernah mining Bitcoin. Nah ini koin-koin yang dia pilih nih. Oke, nggak saya bahas satu-satu ya. Nah ini tadi saran saya, biar minimalisir resiko nyangkut, buat perhatiin lagi modal tradingnya. Oke. Nah ini koin-koin yang dia pilih, koin-koin yang fundamentalnya oke lah. Oke.
Nah, dia bilang gini, pas saya tanya baru sekarang masuk market kripto atau sebelumnya pernah, ternyata dia mining BTC. Jadi baru dia sebelumnya pernah dia sampai sekarang juga kayaknya masih mining BTC nih. Oh, I see, poinnya udah kenal market ya. Jadi kalau orang udah kenal market itu ya udah lebih enak sih sebenarnya. Makanya buat teman-teman nih yang sekarang masih ragu, saran saya teman-teman masuk aja dulu ke marketnya gitu. Nggak usah trading dulu, nggak usah aktivasi robotnya, kenalin dulu marketnya. Kalau teman-teman udah ngelihat perjalanannya naik turun, oh ternyata memang trennya naik dan teman-teman udah cukup pede, kalau misalkan mengalami resiko nyangkut ya udah sikat sih. Oke. Nah, terus saya bilang lanjut gini, poinnya dia tuh udah kenal market. Oke, cuma belum pernah trading. Nah, kira-kira kalau teman-teman mau masuk ke market crypto dan trading, saya tanya nih, apa sih pesan dari Bang Randi? Oke, ini saya nanya gini ke dia. Nah, sebelum dia jawab, ini dia ada bahas nih tentang pengalaman dia masuk ke market crypto. Dia bilang dia tuh mining udah mulai dari bulan Maret. Terus ada sedikit trading di Indodax, di beberapa koin, tapi kagak lanjut karena buat dia itu bikin repot. Ya memang trading itu bisa dibilang bikin repot ya, kalau kita mesti ngeliatin chart terus nungguin. Makanya dia bilang mendingan pakai robot gitu. Terus dia bilang ternyata dia juga pernah trading dan dia juga pernah pakai binomo. Ya sedikit tahu lah, tapi buat dia itu nggak cocok karena bikin stres. Ya memang namanya trading cocok-cocokan sih, nggak semua platform trading itu cocok buat kita. Ya teman-teman bisa pilih yang mana yang paling sesuai buat teman-teman yang nggak bikin dakdikduk. Karena dia bilang dia nggak bisa kendalin psikologinya, makanya dia lebih pilih mining karena pakai VGA, karena tinggal terima hasil doang tanpa perlu mikir. Oh, I see. Nah, ini saran buat pesan dari dia nih buat teman-teman yang baru mau masuk market kripto dan trading. Tadi dia bilang ini niat, yakin, sabar, pakai dana untuk kita lupakan. Nah, ini penting nih, pakai dana untuk kita lupakan. Saya sering bahas ini adalah pakai uang bebas, jangan uang beras. Jadi pas inget, taunya udah gede, dia bilang gitu. Pakai dana untuk kita lupakan. Kayak dia bilang nih, saya aja waktu mulai itu pakai dana pas-pasan, dia bilang. Pas-pasannya tuh banget karena niat dan yakin, dia bilang kayak gitu. Ya, terus dia mulai dan akhirnya saldo dia di kripto nambah. Oke, mantap. Dia bilang gitu. Terus berarti tetap perlu pelajari. Jadi supaya lebih yakin gimana kan kita tetap perlu pelajari ya. Nah, terus saya tanya waktu itu awal banget pas-pasannya emang pakai modal berapa? Oh, terus dia bilang banyakin juga belajar untuk tahu perkembangan kripto. Oh, jadi lebih ke pelajari perkembangan marketnya ya, bukan soal teknik trading. Biar kalau urusan trading yang lain aja yang suruh mikir ya, maksudnya robot gitu atau memang circle lord itu. Oke. Nah, ini dia cerita nih modal pas-pasannya itu gimana. Dia awalnya mulai mining di BTC, waktu itu dia nyicil komputer yang murah, harganya sekitar 1,5 juta, itu bekas. Itu nyicil loh men. Terus ini menarik banget sih. Jadi memang ini benar-benar niat ini Bang Randi nih. Teman-teman yang sekarang masih punya modal pas-pasan, saran saya bisa belajar dari dia. Oke. Terus dia habis itu beli VGA, waktu itu harganya 4 juta. Pas uang dia itu ada 2 juta, sisanya 2 juta dia cari pinjaman. Terus dia bayar utang pinjaman 2 juta tadi dari hasil mining. Sekarang udah terima profitnya aja karena udah balik modal. Mantap. Nanti teman-teman bisa ngobrol langsung lah ke dia, mau nanya tentang mining kek, mau nanya tentang royalty, mau nanya tentang trading, silahkan. Nah, dia bilang profitnya sekarang yang dia pakai di Binance untuk jadi modal trading pakai royalty. Mantap. Jadi dia diversifikasi lagi. Nah, tadi yang saya bilang nih, kalau saya bilang kan jadi lebih pelajari ke perkembangan marketnya ya, soal teknik trading biar yang lain aja yang suruh mikir. Nah, ini dia respon nih, betul sekali, nggak usah capek-capek mikir soal teknik trading atau apalah, yang biar yang lain yang mikir, robotnya yang jalan, kita terima profitnya, dia bilang. Oke, mantap. Saya bilang nih, wah saya mesti banyak belajar nih sama Bang Randi soal disiplin gulung-gulung modal, karena memang nih kayaknya Bang Randi nih cukup disiplin dalam soal gulung-gulung modal. Ya, teman-teman bisa belajar lah dari dia. Terus saya bilang gini, boleh dong Bang di-share link referral Bang Randi, siapa tahu nanti ada teman-teman yang juga pengen ngobrol sama Bang Randi. Oke, siap Bang. Nanti ini link referralnya Bang Randi ini saya taruh di deskripsi ya. Oke. Terus saya bilang siap, makasih Bang. Oh iya, tadi dia pakai circle apa? Oke, sorry. Dia pakai circle apa nih saya tanya. Nah, ini dia ngelanjutin yang saya tadi bilang soal disiplin gulung-gulung modal. Nah, dia bilang gini, kalau nggak disiplin dan sering ambil profit untuk dipakai pribadi, ya pasti dana kita di kripto nggak bakalan berkembang. Apalagi yang baru mulai atau masuk ke kripto dengan dana yang pas-pasan.
Dia bilang sabar aja dulu, kalau dana udah berkembang, profit dirasa udah lumayan ya, baru deh kita ambil buat dipakai beli ini itu. Oh dia circle-nya ini pakai Kapten Kiki. Nah dia bilang bener banget nih, makasih banyak bang sharingnya. Terus saya tanya kalau kontak abang boleh disisip juga nggak di deskripsi, saya tanya gitu. Nanti dia bilang boleh. Oke. Oh ya dia ngelanjutin nih, dia bilang nggak salah juga sih kalau mau ambil profit buat dipakai, kan duit mereka juga. Tapi ya ntar jangan ngeluh ini itu kalau dana kriptonya nggak berkembang dan nggak bertambah banyak. Oke, nah kontaknya nanti saya taruh di deskripsi. Oh I see. Bisa. Jadi gambarannya gini, ternyata saya ngambil kesimpulan dari bahasan ini adalah bisa jadi nih sebelum kita ambil profit, kalau kita trading dengan dana pas-pasan, ya mungkin kita perlu tetapkan goal. Misal kita perlu sampai punya modal berapa sebelum akhirnya bisa mulai panen untuk ngambil profitnya biar lebih berasa. Kalau kecil ya nanti kurang berasa gitu. Oke, nah iya betul bang, itu yang dia maksud. Ya benar kan yang saya tangkap gitu soalnya. Jadi pendapat atau saran dia tuh, saran Bang Randi ini itu berlaku untuk yang baru mulai, apalagi yang baru mulai dengan dana pas-pasan kayak waktu itu dia baru mulai. Ya kalau pakai yang modal banyak sih kayaknya nggak berlaku, dia bilang. Mau langsung ambil profitnya juga modalnya masih banyak. Iya benar juga sih, kalau pakai modal 10.000, modal 5.000, modal 7.000 ya itu lumayan. Oke, tapi kalau pakai masih modalnya ratusan, ya gulung dulu lah. Oke, ya itu memang privilege duit ya, susah ya yang jelas, tapi kita bisa belajar untuk mencapai ke situ, dan banyak banget caranya. Nanti akan saya bahas strategi dan teknik untuk meningkatkan modal trading di Royal Key. Oke, saya bilang bang makasih banget ini sharingnya. Oke, nah ini saya rekam terus saya publish, saya minta izin sama dia kalau mau istirahat silakan. Oke, terima kasih banyak bang. Oke, kurang lebih ini aja obrolan saya sama Bang Randi ini. Nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi. Kita buka sebentar tentang Kiki Circle. Oke, ini Kiki Circle yang dia pakai. Terus di Kiki Circle yang dia pakai ini ada grup Telegramnya, teman-teman bisa join di sana. Oke, kita lihat Kiki Circle ini ternyata selama perjalanan dia itu dia udah profit berapa nih? 23.221%. Gede juga ya. Kita lihat dari koin apa aja. Oh, dari Solana, paling tinggi dari Solana. Yang lain rata-ratanya ya so-so sih. Oke. Terus kita lihat ini kalau mau pakai Kapten Kiki itu modalnya berapa? Oke. Jadi minimal untuk satu koin kita butuh alokasi dana sekitar $225 dengan first buy-nya itu adalah $15. Itu startnya ya. Tapi seperti yang biasa saya bahas, saran saya jangan ngepas-ngepas. Wah, Bang Randi bisa dibilang cukup nekat nih. Dia pilih 5 koin modalnya 420, padahal yang disaranin itu pakai modalnya 1125 buat trade di 5 koin. Gokil sih. Ya, tadi makanya saya ingetin perhatiin lagi untuk tabel ininya. Ya, kalau bisa kita ikutin tabel ininya untuk minimalisir resiko nyangkut, karena biasanya teman-teman tuh yang nyangkut paling sering itu karena nggak ngikutin alokasi tabel ini untuk berapa sih modal yang diperlukan untuk satu koin. Dan saran saya jangan mepet di satu koin ya, kalau bisa main ya mungkin di 5-6 koin, supaya nanti kalau misalkan pas ada 1 atau 2 koin yang lagi nyangkut bisa nyumbang profit dari koin yang lain. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah ini strateginya. Oke. Ini aja di video kali ini, sampai ketemu di video yang lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See you dan thank you. Cheers.